Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Nah, kali ini saya bersama tim akan mengajak Tribuners semua ke salah satu penangkaran ataupun pengelolaan ayam petelur yang dikelola langsung oleh pihak BUMDes Medang Desa Prawas, Tanjung Pandan, Belitung. Nah, lokasinya ini di balik hutan-hutan yang cukup rimbun. Nah, tapi di salah satu hutan ini ataupun di salah satu area hutan ini ada sebuah kandang yang baru dibuat oleh pemerintah Desa Prawas untuk pengelolaan ayam petelur. Nah, ini sebagai satu contoh bagi pemerintah desa lainnya dalam pengelolaan BUMDes di Tanjung Pandan maupun di Kabupaten Belitung sendiri. Tadi kami sudah melihat banyak ayam memang yang sudah bertelur dan produksinya juga cukup banyak dengan harga yang sangat murah untuk membantu masyarakat di Desa Prawas ini. Jadi penjualannya tidak perlu ke jauh, tapi di area lingkup pemerintahan Desa Prawas. Kita akan masuk ke dalam, kita akan melihat bagaimana sih proses ataupun jenis-jenis ayam yang bisa bertelur secepat mungkin. Dan nah, ini hasil telurnya yang nanti akan dipasarkan ke masyarakat ataupun orang yang memesan ke sini. Nah, jadi ini adalah salah satu telur yang hasil dari penangkaran ayam yang ada di BUMDes Medang Prawas ini. Nah, ini harga jualnya juga memang relatif murah. Dan bisa kita lihat di sana juga ada teman-teman yang sedang memilah telur. Halo Mbak, lagi milah-milah telur Mbak? Tiap hari kayak gini Mbak? Tiap hari kayak gini nggak? Iya. Jadi kalau sehari berapa ini yang dipilah-pilah? 800-an. 800 telur, berarti Iya. memang produksinya 800 setiap hari ya? Iya. Oh, itu Tribuners bisa dilihat. Berarti harus sabar nih Mbak ya? Iya. Harus sabar, harus telaten. Yang dipilah-pilah yang ukuran apa gimana nih Pak? Iya, sesuai ukuran sih Pak. Berarti gede, kecil, raknya beda? Iya, beda. Harganya tetap sama? Dah, harganya beda-beda. Oh, beda. Oke, kita masuk ke dalam Tribuners. Makasih Mbak ya. Nah, Tribuners, tadi kita udah melihat ada telur yang dipilah-pilah, kemudian ada yang kecil, yang ukuran kecil, ukuran besar tuh dipisahkan. Jadi yang kecil diletakkan dalam satu rak yang sama, kemudian yang besar juga begitu. Nah, kita akan masuk ke dalam nih. Nah, Tribuners, kita mulai memasuki kandang ayam. Nah, ini ayamnya Tribuners. Jadi suaranya tret, memang seperti apa ya? Jadi ini mungkin ada ribuan nih ayam nih. Tapi nanti kita akan tanya kepala desa berapa ayam yang ada di sini, kemudian produksi telurnya berapa ya. Nah, ini Tribuners, ada yang udah bertelur. Nah, ini jadi hasil dari telur dia. Jadi setelah dia bertelur, jatuhnya ke sini tinggal diambil. Berarti nggak ribet ya. Nah, di depan saya udah ada Pak Kades. Siap. Pak Kades Prawas, Bapak Yahya. Pak, berapa banyak nih ayam nih Pak? 1000 Pak. 1000 ya? 1000 ayam. Berarti produksi sehari berapa nih? Sekarang lah masuk 900 Sehari? sehari. Wow, berarti tiap hari dia? Tiap hari Pak. Kalau malam dia bertelur, pagi diambil gitu atau gimana? Iya, pagi diambil. Jadi sekitar jam pagi itu jam 6 ke atas udah mulai bertelur kan. Pagi diambil jam 8, jam 9. Nah, Pak Kades, ini kan BUMDes nih. Nah, ide-ide cemerlang seperti ini kan memang belum banyak nih di desa lain. Nah, ide awalnya gimana nih kira-kira? Oke, jadi kalau kita melihat sih, yang pertama kita melihat di studi banding yang di desa-desa Manggar salah satunya. Kedua, memang kita melihat dari kebutuhan telur yang banyak di Belitung. Jadi kita banyak yang dari luar mengirim, berarti kenapa tidak kita yang di
Belitung sendiri di daerah gitu. Oke. Berarti idenya cemerlang sekali. Udah berapa lama nih, Pak Kades? Ini sekitar berjalan 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan. Hmm. Produksi telurnya dari 5 bulan itu udah berapa banyak kira-kira? Kalau 10.000, 20.000? ada oh. Ada sekitar 20.000. Ada. Lebih mungkin ya? Lebih. Sekarang dalam satu hari yang normal sekarang 800-an, 900. Ini udah berjalan sekitar sebulan. Sebulan. Itu udah 20.000. Berarti sekitar 30.000 telur udah ada. 30.000 telur. Berarti pemasarannya gimana nih kira-kira? Kalau pemasaran sampai sekarang alhamdulillah masih lancar-lancar. Ya kebutuhan di masyarakat aja kita kadang-kadang belum bisa memenuhi. Nah, tapi kalau yang bersifat pengumpul kita belum masuk, Pak. Oh, belum. Berarti hanya sebatas Langsung konsumsi. Pemasaran ke konsumsi aja ya? Iya, langsung. Masyarakat Desa Prawas aja? Iya. Yang luar? Boleh? Yang luar ada jalan. Tapi prioritas masyarakat? Prioritas kita kalau memang ini sebenarnya untuk yang di dalam, tapi yang di dalam udah tidak ada, keluar. Oke, berarti masyarakat di Desa Prawas dulu yang diutamakan untuk konsumsi mereka. Kemudian kalau misalkan masih ada lebih ya gitu ya, Iya. baru dipasarkan keluar. Oke. Tes, kalau ini umur ayamnya udah berapa nih? Sekarang udah masuk 3 bulan 20. Ini sekitar 22 minggu. 22 minggu. Masa produksinya masih lama nggak kira-kira? Masih. Berapa ini kan bulan? sekitar 19 bulan. Ya sekitar 19 bulan produksinya. Berarti 1 tahun lebih ya? Ya, 1 tahun lebih. Ada rencana pengembangan Pak? Rencananya ada pengembangan sebelahnya. Sebelah. Kita main kapasitas sekitar 2000 nanti di sekitar tahun 2023 lah. 2023. Udah dapat untung ini banyak, Ya, baru bikin yang baru. sebelah. Oke, cerdas. Oke. Pak Kades, saya ngobrol sama Pak Direktur. Pak Direktur. Mik. Nah, Tribuners. Tadi udah sama Pak Kades, sekarang sama Pak Direktur BUMDes Medang Prawas, Bang Sugianto. Benar apa salah saya ini? Benar. Nah, Bang Sugi. Iya. Ini kan mungkin di desa baru pertama nih di desa-desa yang ada di Belitung ya. Iya. Produksi telur ayam. Karena memang di Belitung selama ini kan kita selalu mendapatkan pasaran telur dari luar, dari Palembang. Betul. Gitu ya. Nah, dengan adanya ini gimana nih prioritas dari Bang Sugianto sendiri ke depannya? Ya, ini memang program awal kan sama-sama ide juga dari Pak Kades. Ya. Kita melihat untuk di Belitung ini kan seperti kata Bang Desa sendiri, itu kan untuk konsumsi telur ini kan kalau untuk produksi lokal Belitung sendiri kan masih kurang. Oke. Jadi ada pemikiran dari desa dengan BUMDes ingin berbuat sesuatu yang tidak monoton seperti yang lain-lain gitu kan. Jadi kita berusaha coba dengan ayam petelur ini dengan harapan kan minimal untuk kebutuhan Desa Prawas sendiri bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan telur itu. Jadi kita untuk penjualan masih prioritas ke warga Desa Prawas. Kalau ada sisa baru kita masukkan ke beberapa hotel. Oh, udah sempat masuk ke hotel? Sudah. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu dari perhotelan di sini ya, bisa menghasilkan produksi lokal. Jadi nggak perlu biaya transport dari luar ke sini. Nah, dan kalau produksi kita sendiri di lokal kan otomatis itu lebih segar, Bang. Jadi juga bisa bertahan lebih lama kan. Dibanding kalau yang pasokan dari luar kan kita nggak tahu. Itu produksinya mulai sudah berapa hari kan kita nggak tahu. Tapi kalau yang punya kita kan setiap hari itu selalu habis. Berapa lama nih bisa bertahan telur? 2 tahun lebih, maksimal 3 tahun. 3 tahun. Harganya murah nih? Harga memang karena memang ini Kenapa program nih, kira-kira? desa juga. Harga memang kita lebih murah karena prioritas ke warga kita sendiri, Prawas khususnya. Tapi kalau ada sisa, kita juga masuk ke hotel, juga
menyimbangin harga distributor. Oke, berarti ini kan yang berapa nih harga jualnya kira-kira? Kita ada yang 1.200, 1.300, mengikuti besar kecil juga Ukurannya? ukuran, dan ini kan ayam kita kan baru masuk ke minggu 24. Jadi ini tuh produksinya belum maksimal, karena biasanya dia di umur 28 bulan, 28 minggu. 28 minggu. Ya, Berarti nanti itu baru puncaknya. ukuran telurnya pasti akan Ukuran besar. telurnya rata-rata sudah besar. Udah besar. Hanya 1.200 sampai 1.003 ya? Iya. Gitu ya. Berarti dibandingkan harga telur di tempat lain jauh lebih murah. Ya, Bisa betul. beda-bedanya 40-30% ya, Iya, Bang Sugi betul, ya? betul. Nah, Bang Sugi, ada kesulitan nggak kira-kira pemeliharaan ini? Yang namanya kesulitan sih pasti ada lah ya. Jadi setiap usaha itu kan pasti, apalagi kita kan baru juga kan. Nah, tapi untungnya kita selalu didampingin dari dokter, baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, juga dokter dari yang tempat distributor ayam ini. Jadi mereka akan membantu kita, dan mereka akan sering datang ke kandang kita ini. Kandang ini untuk Biasanya ngecek ya? seminggu 2 minggu sekali paling telat. Berarti memang ayam-ayamnya dikontrol semua nih Bang Sugi ya? Betul. Biar sehat terus, produksinya bagus. Nah, dengan harga telur yang relatif murah tadi, kira-kira untuk ongkos inilah, kandang ini cukup nggak Bang Sugi? Kira-kira? Cukup, masih ketutup. Jadi ketutup, ya? untuk pakan aja satu hari kita kan di plus minus 1.000, karena kemarin ada yang mati juga. Oke. Jadi untuk pakan itu tuh sekarang 110 kilo per hari. Jadi dua karung setengah. Dua karung lewat 10 kilo lah. Iya, 2 karung sampai 3 karung Itu ya? kalau harga per karungnya yang 50 kilo itu harganya Rp392.500. Jadi kurang lebih untuk biaya pakan aja itu sudah 800.000. Nah, dengan sekarang yang masih 80%-an hasil telur kita udah menutupi sih. Misalnya kita anggaplah asumsi 800 telur Ya. dikalikan 1.200 itu sudah 960.000 Ya. per hari. Sedangkan untuk pakan mereka itu 800.000. Masih cukup lah biaya-biaya listrik apa segala macam ya? Masih ketutup. Masih ketutup. Angan-angan nih ke depannya apa nih kira-kira Bang? Ini kan kayaknya bakalan maju nih. Dengan waktu 5 bulan sudah produksi telur 800 sampai 900 biji ya Bang Iya, per hari betul. ya. Nah, ke depan mungkin angan-angan ini gimana nih? Ke Bang depan rencananya kita akan menambah jumlah ayam, karena kan ini sebetulnya kandang ayam ini memang disediakan untuk 2.000 ekor. Sugi? 2.000 ekor. Nah, ini tahap pertama baru 1.000 ekor. Nanti bangun lagi sebelah. Ini sudah sih, cuman Iya. tinggal tambah kandang aja di sebelah. Ini bisa masuk 1.000 lagi ayam. Nanti kalau ini udah full, tambah lagi Bang Sugi? Bisa jadi. Bisa jadi. Bang, kalau Kalau hotel nih bisnis berapa bagus. hotel nih udah masuk produksi telur ini? Bang? Sementara ini sih kita baru 2 ya. Ah, Soalnya kita karena kalau kita sudah kontrak dengan hotel kan enggak berani juga kalau pas kita enggak ada barang. Oke. Soalnya ini kalau kita sekarang ini kan kalau harus menuruti market permintaan kita masih kurang, karena sehari kan kita cuma bisa produksi sekitar 800 sampai 900 biji telur. Dan rata-rata hotel itu kalau mereka pada saat ramai tidak pada posisi COVID, itu tuh 1 minggu tuh mereka bisa sampai 400-an ke atas itu keperluan Sehari? telur. Dalam 1 minggu. 1 minggu 400. Wow, luar biasa berarti ya. Nah, Berarti pemasarannya nggak jauh nih. Kalau Nggak udah ada jauh. pemasaran tetap udah enak nih Bang Sugi ya. ya, jadi Tinggal- hotel tuh ibaratnya kan mereka ngejangkar lah yang punya Iya. kita. Jadi sisa yang ke masyarakat dalam 1 hari itu tidak habis, biasanya kita masuk ke hotel. Nah, tanggapan mereka gimana dengan harga telur yang relatif hanya 1.200, 1.300? Ya tanggapan Gimana kira-kira? ya pasti mereka merasa juga lebih ekonomis, lebih bisa lebih murah dengan harga yang bagus. Makanya mereka mau ngambil dengan kita gitu kan. Nah, yang pasti fresh udah pasti kan, Udah karena pasti. kita produksi sendiri dan setiap hari itu kan. Jadi daya simpan mereka pun bisa lebih lama. Bang Sugi, kalau udah diambil kayak gini nih, Ya. udah diambil seperti ini, nanti gimana nih telurnya? Apa disimpan di
di suatu kotak atau gimana? Enggak, kita langsung di rak ini. Soalnya kita nggak ada penyimpanan. Jadi setiap hari mau 800 mau 900 itu satu hari itu pasti kejual. Oh, pasti kejual. Pasti kejual. Berarti nggak pasti pusing habis. ini kita ya? Enggak. Nyimpen-nyimpen di gudang atau enggak. ini enggak perlu Soalnya ya? satu hari produksi telur kita pasti habis. Oke. Pasti kejual semua. Nah, ini ukuran gede apa Ini kecil nih? ukuran Bang Sugi? kecil ini. Kecil ya? Yang Nah, gede ini yang ada? 1200. Oke. Yang Ini 1200 gede, ya? sebentar. ini Tribuners Aku yang coba- ukuran 1200. Aku coba cari yang Nah, agak ini besar ya. dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan di tempat lain ya. Jadi memang menekan ongkos di luar dan sudah banyak dibeli oleh warga. Iya. Oh, ini ini- lebih besar ya. Nah, ini agak sedikit besar nih, 1300. 1300. Wah, 1300 Tribuners. Jadi tidak ada penyimpanan yang khusus. Ini langsung dipasarkan ya, Bang? Betul. Sudah banyak yang nunggu berarti. Sudah. Setiap hari itu udah ada yang pesan. Setiap malam tuh biasanya orang sudah pada order. Udah WA. Iya, betul. Besok sekian-sekian. Nah, jadi sorenya biasanya dua tahap sih. Siang biasa kita antar. Soalnya biasa di sekolahan SMA Negeri 1 itu eh, 2 hari berturut-turut itu tuh mereka ada yang ngambil 200, kemarin kita masih antar 100 di sekolahan SMA Negeri 2. Oke. Jadi itu salah satu langganan tetap kita juga. Oke. Berarti kalau untuk dagang banyak untung ya? Untuk yang pedagang-pedagang. Ya, masa kita berbagi lah gitu kan. Ya. Jadi kita dapat sedikit, jadi pedagang nanti yang beli dengan kita pun masih bisa jual. Motivasinya nih Bang, dengan harga segitu apa sih bagi BUMDes ini? Sebenarnya BUMDes itu kan sebenarnya pionir sebetulnya, Bang. Iya. Soalnya kita berpikir itu kan sudah anggaran desa. Yang penting kita tidak terlalu banyak menguntungkan warga kita. Sebenarnya itu seperti perintis, usaha-usaha desa ini tuh sebenarnya seperti perintis saja sebetulnya untuk membantu masyarakat yang belum berani gitu untuk mencoba usaha itu. Oke. Jadi misalnya sekarang kita buka ini. Iya. Nanti ada masyarakat yang sudah mulai beternak ayam petelur, mungkin nanti BUMDes akan merintis usaha baru supaya masyarakat kita itu berani gitu untuk mengikuti gitu. Sebagai contoh berarti. Betul. Sebagai contoh. Nah, jadi motivasi kita tuh apalagi untuk warga kita kan walaupun tidak terlalu untung, minimal kan tidak rugi. Jadi dana-dana BUMDes penyertaan modal itu tuh tidak hilang gitu kan. Ada untung lebih bagus. Walaupun nggak banyak, yang penting Walaupun tidak banyak. bisa menutupi operasional. Dan kita ya, bisa Bang, membantu masyarakat kita sendiri secara langsung. ya? Oke. Bang Sugi, terima kasih atas bincang-bincang. Izin. Oke. Ini saya pinjam dulu Bang. Boleh, Saya mau boleh. ngambil telur. Oke, Nah, Tribuners, saya mau coba nih. Nah, seperti ini nih Tribuners. Ini telur udah sini, kita masukin di sini. Nah, kita yang panen sekarang. Nah, Tribuners, jadi ini ukurannya memang sedikit besar dibandingkan yang lain ya. Mungkin harganya, ini agak kecil nih. Harganya lebih murah, 1.200. Jadi ini juga kecil nih Tribuners. Nah, kita coba panen tapi yang lancipnya di sini nih. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada perbedaannya. Ini yang gede, ini yang kecil. Kecil, ini gede. Tuh. Ini kecil. Ya, jadi BUMDes ini tidak memberi contoh kepada masyarakat bahwa untuk memiliki usaha seperti ini tidak perlu mengambil untung yang banyak, ataupun cukup dengan biaya operasional mereka bisa dapat untung walaupun nggak banyak ya. Nah, Tribuners, mungkin ini juga jadi contoh nih bagi pemerintah desa yang lain, bagaimana kita mengelola desa itu bukan hanya di administrasi saja, tapi usaha-usaha seperti ini juga sebagai contoh untuk pengembangan ekonomi di Belitung ya. Apalagi di BUMDes Medang Perawas ini sudah melakukan pemasaran telur ke hotel-hotel yang memang menjadi keinginan dari pemerintah daerah.
ya. Oke, Tribuners, ini udah full. Saya mau bawa ini ke bawah. Sekian live report kita hari ini. Sampai jumpa. Saya Disa Rendi, jurnalis Sport Bitung, dan rekan saya Lisa Lestari. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.